Kemudian doa amal pada Jumat kemarin telah terkumpul sejumlah yaitu pemasukan Rp3.035.000, sedangkan pengeluaran Rp3.205.000. Kemudian dimohon kepada para jemaah agar meluruskan dan mengisi sok depan yang masih kosong. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang ini. Tidak lupa atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي Allahu Akbar, Allahu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik, yaitu sholat berjamaah atau sholat Jumat berjamaah. Tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang hadir di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada uswah kita, suri teladan kita, idola kita bersama, manusia yang paling kita cintai dibandingkan cinta kepada siapapun makhluk di muka bumi ini, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat semoga tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, anak keturunannya, dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima sebagai amal saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara manfaat besar dengan diwajibkannya kita untuk hadir dalam Jumatan adalah agar paling tidak minimal setiap pekan bisa mendengarkan tausiah yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Karena peringatan bagi orang mukmin saling nasihati satu sama lain sangat penting bagi mereka yang mengaku mukmin di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sadar atau tidak, kita hidup di sebuah zaman di mana kebanyakan manusia mereka berbondong-bondong, mereka saling berlomba bagaimana caranya untuk hidup yang enak. Mereka mengupayakan segala cara, daya dan upaya mereka seluruhnya kerahkan agar bisa menggapai tujuan yang bernama hidup enak. Kita lihat para politisi ketika politik sudah atau tahun politik sudah dekat, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan segala cara, dengan cara suap menyuap, dengan cara-cara yang kotor. Mereka rela untuk berbuat demikian hanya karena pengen hidup yang enak. Ketika seorang ayah menginginkan anaknya terpandang di masyarakat, memiliki pangkat di tengah masyarakat, dihormati, pengen anaknya kaya raya, ketika ditanya mereka pun juga ingin yang namanya hidup yang enak. Tidak pernah terbayangkan di benak mereka bagaimana cara mati yang enak itu. Jarang sekali di antara kita ada di zaman kita sekarang yang memikirkan, memperjuangkan mati yang enak itu bagaimana caranya. Atau yang sering kita lihat atau yang sering kita sebut dengan husnul, memikirkan bagaimana cara matinya mereka. Mereka mikir bagaimana mati yang enak, tidak memikirkan bagaimana hidup yang enak.
Bahkan mereka merasa khawatir dengan kesudahan mereka, karena tidak ada satupun di antara kita dan mereka yang tahu takdirnya. Kita pun tidak tahu nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya kekhawatiran itu yang terus menghinggapi para ulama kita terdahulu. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana orang-orang soleh mereka merasa gelisah dengan hal ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsihi. Mereka semua khawatir tentang kemunafikan yang ada dalam dirinya. Subhanallah. Para sahabat yang mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah predikat sahabat atau predikat manusia terbaik yang pernah ada sepanjang zaman. Tapi mereka seluruhnya khawatir terhadap rasa nifaq atau rasa munafik yang ada dalam hatinya. Bagaimana dengan kita? Orang yang jauh dari Nabi SAW dan para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa percaya diri bahwasanya nanti kelak mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jumpai tidak sedikit dari para sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, tapi ternyata mereka tidak percaya diri, masih khawatir nanti seakan-akan dia akan masuk neraka. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyebutkan nama Umar di antara jajaran sahabat atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan, Umar di jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Zubair bin Awam di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan seterusnya. Nabi SAW dengan jelas, gamblang sekali mengatakan bahwa Umar bin Khattab nanti masuk surga. Selain itu, Nabi SAW mengabarkan melihat istana Umar dalam surga. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna Umar fil jannah." Sesungguhnya Umar di surga. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bainama ana fil jannah ra'aitu fiha daran." Sesungguhnya ketika aku masuk surga dan melihat surga sekelilingnya, aku melihat istana di surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu, kemudian aku mengatakan, "Liman hadhihi?" Milik siapa istana ini? Maka ada yang mengatakan, "Li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Itu istana adalah miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu orang sekali berUmar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab melewati suatu jalan, dan ketika jalan tersebut akan dilewati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan terbelit-belit, mereka akan lari cari jalan yang lain. Seperti itulah keutamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai di situ. Utsman bin Affan, ketika setiap beliau melewati kuburan, setiap kali beliau melintasi kuburan, beliau berhenti sambil menangis sampai jenggot-jenggotnya terbasahi dengan air mata. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Utsman, kenapa kau menangis setiap melintasi kuburan? Padahal kamu adalah Utsman. Utsman, kamu itu dijamin masuk surga. Kenapa aku tetap menangis ketika melewati kuburan?" Utsman dengan jawaban yang sangat hebat, Utsman mengatakan, "Sungguh aku memang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ada jaminan bagiku untuk terhindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di kuburan?" Lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat khawatir terhadap hari akhiratnya. Sedangkan kita, orang-orang yang tidak soleh, kita pun juga sering bergelimang dengan maksiat. Kita pun sangat malu ketika di hadapan Allah tidak pernah meneteskan air mata karena ketakutan kita, karena penyesalan kita, karena dosa kita. Mana air mata kita? Sedangkan orang-orang soleh terdahulu, mereka setiap kali bermuhasabah, setiap kali menghisap dirinya, mereka selalu menangis. Mereka khawatir bahwa mereka nanti di surga atau tidak. Dan kita tahu di dalam Islam ada dua kisah. Yang pertama, kisah ketiga kematian. Kematian ada di depan, ada di awal.
Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita, jika bagian awalnya dulu tidak begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika bagian akhirnya baik, maka bagian depan disambut baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari Al-Sa'idi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innamal a'malu fi khawatimiha. Sesungguhnya amal seorang hamba tergantung nanti di akhirnya. Berbicara khusus hatilah, tentu kita tidak membahas tentang masa silam. Namun di antara kita, dahulunya seorang bandit, dahulunya seorang preman, yang seluruh dosa harus kita lakukan. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh, bahkan dosa besar yang lainnya harus kita lakukan. Tapi ketika kita bicara tentang husnul khatimah, kita tidak bicara masalah, tidak perlu kita mengucap atau memikirkan masalah kita. Lihatlah seperti sosok Rasulullah, seorang manusia yang sangat berupaya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatannya. Lihat kasus ini satulah disokok meninggal dan dikuburkan bersebelahan dengan orang soleh yang pertama dan orang soleh yang kedua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata seperti berkata. Sebagian sahabat dulu pernah membunuh di antara mereka seperti waktu dalam membunuh Hamzah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ketika itu dan dia masuk Islam dan dia ingin mengambil kesalahan hati, ketika kesempatan itu datang di orang yang mana dia membunuh manusia yang paling sehat ketika itu, Musailamah al-Kadzdzab, seorang Nabi Muhammad ketika itu di dalam wabah. Lihat ketika yang baik menentukan perhatian dan seberapa pun banyak tidak kita perhatikan kita tidak bisa lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kita di akhir di ujung umur kita, di ujung usia kita, maka itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita waktu yang selesai. Maka kita menjadi rahimahullah. Harapan ini cukup masalah yang berkaitan dengan itu bisa dicoba Allah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa inna la nasta'inu wa inna ilaihi. Bagi muslimin yang tercinta Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ternyata hal terpenting yang harus kita camkan bersama adalah dalam menuju kita punya hidup yang oleh mulai sekarang pikirlah di mana kita masih bersama. Kalau perlu di rumah di kamar tulis pesan kata tempelkan di depan pintu kita ingin mati yang enak dan kita tujuan bersama keluarga kita. Karena selama ini barangkali kita sudah lelah dengan nikmat dunia, kita pun juga tak bahagia dengan dunia kita. Kebahagiaan yang paling hakiki adalah kebahagiaan ketika kita bisa sekeluarga masuk surga bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita renungkan nasihat emas dari seorang ulama tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah taala mengatakan, al-qabru ya'kulu syamsa ya'kulu lahma wal lahma, bahwa kubur akan memakan lemak kita, kuburan pun juga akan makan daging kita. Wala ya'kulu imana, dan kubur tidak akan pernah bisa memakan iman kita. Tapi dan ini untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali kita lihat tangan kita, tubuh kita, sekali-kali kita bercermin dan cermin kita. Lihat jasad yang ada di hadapan kita ini suatu saat juga akan menjadi tulang gula, dimakan oleh saya. Paras ganteng kita hari ini, gantengnya kita hari ini, perhatikan baik-baik, itu semua nanti akan berakhir dengan tulang gula. Siapa kita? Jadi nanti paling cuma 7 hari atau mungkin 10 hari, daging kita, jasad kita pun akan habis dimakan oleh panas.
dan yang terus bersama kita walaupun kita sudah tidak ada adalah keimanan kita. Itulah yang tadi roh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya mari kita persiapkan perjumpaan kita dengan perjumpaan yang indah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketika hendak sholat menghadap kepada Allah, kita harus bersuci. Ketika kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sucikan diri kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-Nya yang selalu siap untuk menampung dan menerima kebenaran serta berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan kebenaran dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saya berdoa kepada seluruh jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya yang nanti wafat dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma tawaffana muslimina wa al-husna bisalihin. Ya Allah, Tuhan yang menjadi satu-satunya yang kita minta, wafatkanlah kami semua yang ada di sini dalam keadaan muslim dan berikanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an